Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan skandal mega korupsi IKTP bersama dengan I Gede Surata, Sesditjen Kemendagri, dan juga Firdaus Ilyas dari ICW dan juga Melkias Mekeng. Kita ke Pak Melki lagi. Pak Melki, Anda tadi sempat katakan ada aktor koruptor yang menggunakan nama Anda, menyeret-nyeret Anda ke dalam kasus ini. Siapa itu, Pak? Ya, itu ada di dalam dakwaan. Jadi ya nanti ada tanya aja, dibaca aja di dalam dakwaan. Ada banyak nama di sana? Ada 6 orang, ya dibaca aja di dakwaan. Dan di situ tertera siapa sebetulnya. Nazarudin kah yang Anda maksud? Ya ada, baca aja lah. Gitu loh. Saya kan tidak terlalu punya atensi ke dalam masalah ini. Saya kan korban dari mereka. Baik, saya ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini bantahan satu persatu muncul, tidak hanya dari Pak Melki, ada juga sejumlah nama sebelumnya yang masuk ke dalam surat dakwaan dan juga membantah ia terlibat dalam kasus IKTP. Artinya saat ini yang didorong adalah jika memang betul seperti yang ada di surat dakwaan, KPK dituntut untuk kemudian membuktikan. Ya. Apa yang kemudian menurut Anda, KPK hingga saat ini masih juga belum menetapkan tersangka selanjutnya? Ya, memang kalau kita lihat ya di dalam dakwaan yang beredar di publik ya terkait dugaan korupsi IKTP, banyak sekali misalnya pejabat petinggi baik eksekutif legislatif yang disebutkan di sana. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu misalnya kalau kita katakan dakwaan ini adalah dakwaan untuk 2 orang tersangka pertama begitu ya, dari Kemendagri gitu. Nah, kemudian apakah juga, ya tentu misalnya kalau kita bicara dakwaan untuk 2 orang tersangka pertama, tentu fokusnya kepada 2 orang ini begitu ya. Kemudian peran dan aktornya dirangkai seperti apa. Nah yang kedua bagaimana dengan orang-orang yang disebut di sana. Nah kalau kita baca misalnya, kita ikuti pemberitaan atau keterangan dari KPK misalnya, KPK memanggil hampir 300 orang saksi untuk membangun kasus ini. Bahkan kalau kita ingat misalnya, kasus ini dibangun dari 2014, kemudian baru maju di awal 2007. 3 tahun? 3 tahun begitu. Jadi kalau untuk konteks KPK ini kasus cukup lama dibangun. Nah mudah-mudahan ini dibangun dalam konteks kehati-hatian, begitu prudensialitas dan segala macam. Sehingga apa yang dituangkan di dalam dakwaan untuk 2 orang pertama misalnya, sebagai lapisan pertama pembuka kasus ini, itu memang disusun secara hati-hati dan dapat dibuktikan paling tidak 2 alat buktinya. Begitu. Nah, perkara apakah nanti KPK akan menetapkan tersangka baru, tentu misalnya nanti KPK juga akan menunggu misalnya fakta baru di persidangan, keterangan. Kalau kita bicara soal surat dakwaan yang sudah kemudian dibacakan, ada sejumlah nama yang kemudian ikut merasa dirugikan, salah satunya Pak Melki karena juga dianggap terlibat dalam kasus ini. Anda tidak merasa KPK terlalu, terlalu dini untuk kemudian menulis dalam surat dakwaan, katakanlah sehingga kemudian ada nama-nama yang keluar dan merasa dirugikan, katakanlah seperti itu. Ya, itu bagian dari keterangan saksi yang diolah kemudian diramu begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu memenuhi unsur atau tidak, itu kan nanti tahap berikutnya. Jadi saya pikir KPK ya kalau diasumsi kita tentu sudah bekerja cukup hati-hati dan segala macam. Artinya unsur kemudian dasar aturan itu juga cukup dipenuhi oleh KPK begitu. Nah, yang perlu kita lihat adalah begini misalnya, bahwa apa yang didakwakan untuk 2 orang ini kan merupakan bagian dari lapis awal. Artinya begini, KPK melihat seperti apa sih peran 2 orang dari Kemendagri ini, kemudian siapa saja yang terlibat. Ini kan pernyataan keterangan saksi dan seterusnya begitu. Nah, kalau nanti misalnya KPK bisa membangun argumentasi dan data yang lebih lanjut misalnya, ya tentu ada penetapan tersangka baru, ada pengembangan penyelidikan dan seterusnya dan segala macam. Yang perlu kita jaga adalah begini, saya pikir adalah hak konstitusi semua orang untuk membantah kemudian mengklarifikasi apakah ada di sana atau tidak begitu ya. Tetapi yang perlu kita afirmasi lagi misalnya kita jaga adalah proses penegakan hukum tidak melihat siapapun, artinya penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan rel dan koridornya tanpa takut intervensi ataupun hambatan dan segala macam. Dan saya pikir semua orang akan mendorong itu begitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana misalnya dakwaan ataupun juga fakta-fakta nanti yang baru ataupun yang sudah dikumpulkan oleh KPK itu bisa membuka kasus ini secara luas, secara lebar. Ketika seseorang sudah masuk namanya ke dalam sebuah surat dakwaan, katakanlah seperti itu, ada beberapa terdakwa yang sudah dipersidangkan dengan surat dakwaan yang mencantumkan nama-nama orang tersebut. Apakah kemudian KPK masih merasa ia masih belum memiliki bukti untuk menetapkan nama-nama orang jika memang yakin bahwa orang tersebut berpotensi menjadi tersangka, katakanlah seperti itu? Kalau kita berkaca dalam beberapa kasus yang dibangun oleh KPK cukup firm untuk mengatakan mencantumkan 1 atau 2 orang atau para pihak yang terlibat di sana. Paling tidak orang-orang itu layak untuk digali keterangan atau kesaksian. Nah pertanyaannya apakah dia misalnya dicatut namanya. Kita ingat misalnya begini, untuk beberapa kasus yang bahkan OTT misalnya,
kita melihat ada peran mediocre, perantara di sana, orang ketiga begitu yang menjadi penghubung antara para pihak memiliki kewenangan. Dan saya pikir itu sah-sah saja begitu untuk mengatakan samalah seperti kasus James Bond atau agen rahasia mengatakan kalau tertangkap maka kementerian akan menyangkal bahwa Anda adalah bagian dari agen. Tapi kalau misalnya sukses, misinya sukses, ya itu bagian dari kita. Jadi saya pikir ini yang menjadi tantangan KPK sebenarnya. Apakah misalnya orang yang disebut di sana itu cukup memiliki bukti alat bukti dan kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini jadi tantangan bagi KPK, ini juga jadi tantangan bagi Pak Melki yang kemudian namanya sekarang dicemarkan, katakanlah seperti itu Pak Melki. Ya. Anda merasa dirugikan, tapi kemudian apa langkah hukum selanjutnya yang akan Anda ambil? Ya, yang pasti saya sedang mengumpulkan bukti dan saya akan laporkan orang yang membuat kesaksian terhadap memberi uang ke saya. Saya akan ambil langkah hukum. Dan karena itu hak konstitusi saya. Karena saya tidak pernah terlibat dalam apapun pembahasan di IKTP, terus apalagi saya terima duit. Dasarnya apa memberikan seseorang duit sebegitu besar tanpa ada pengaruh yang dimiliki. Saya tidak punya menguasai untuk menyetop itu anggaran. Sebagai ketua badan anggaran tidak bisa menyetop itu. Karena dalam undang-undang Tatip, undang-undang MD3 dan Tatip tidak boleh. Terus kalau tiba-tiba saya dapat uang itu kan sesuatu yang buat saya tuh tidak masuk akal. Tidak ada peranan apa-apa, terus dikasih uang. Dan saya akan tuntut untuk orang itu buktikan di mana. Dia kasih uang itu di mana, siapa yang ngasih, itu harus jelas gitu loh. Baik, tapi bagaimana dengan fraksi Anda? Bagaimana dengan fraksi Golkar? Ada nama juga Setia Novanto yang kemudian masuk juga dalam surat dakwaan. Apakah ini juga kemudian pernah dibahas dalam fraksi Anda? Jangan dijawab dulu Pak. Kembali lagi usai jeda.